para mahasiswa PDE dan BE dari kelas LA 72. Hari ini kita lanjutkan latihan kita ya, persiapan luas gitu, latihan banyak. Oke. Nah ini kelihatan jelas nggak? Kekecilan nggak? Kecilan dibesarkan bisa. Ya. Jadi yang dicari adalah representasi integral Fourier. Nah rumusnya Anda tahu? Representasi integral Fourier apa itu? Fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga di sini apa? A omega atau alfa ya. A omega kali kosinus omega X. Kalau ini X, kalau ini T ya. Gantung. Kalau ini X. Tapi kalau ini sini fungsi T, ini WT ya. Omega T, bukan WT. Ditambah dengan B omega kali sin omega X. Kurung D omega. Ya kan? Nah, berarti kita harus cari A omega dan B omega. Nah, apa rumus A omega? Seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X, ya kan? Fungsi X. Ini, kalau ini cos ya, cos omega X dx. Nah, ini dipecahkan berdasarkan harga batas ini. Kalau harga mutlak ya, harga mutlak X kecil 5 artinya apa nih? X terletak antara negatif 5 dan positif 5. Nah. Terus harga mutlak X besar 5 artinya apa? X kecil dari min 5 atau X besar dari plus 5. Atau ini bisa X kecil dari min 5 berarti X itu terletak antara apa? Min tak hingga sampai min 5. Oh, ini besar dari 5 artinya apa? X terletak antara 5 sampai plus tak hingga. Ya. Dipecah gitu dulu ya. Jadi A omega sama dengan ya seperti integral. Nah, ini dipecah nih. Integral dari min tak hingga sampai min 5, ya kan ada kan? Min tak hingga sampai min 5, fungsi X-nya berapa kali cos omega X dx. Ditambah integral dari min 5 sampai plus 5, fungsi X-nya berapa kali kosinus omega X dx. Ditambah integral dari plus 5 sampai plus tak hingga fungsi X-nya kali cos omega X dx ya. Tutup. Nah, lihat di sini. Antara min 5 dan 5 ini dia. Antara min 5, fungsi X-nya berapa? Lihat depannya. Berapa fungsi X-nya? Nah, X antara min 5 dan 5. Fungsi X-nya 1. Tulis ini. Yang antara min 5 dan 5. Kemudian X antara min tak hingga nih. Min tak hingga sampai min 5. Fungsi X-nya 0. Pasti satu lagi 0 enggak nih. Antara 5 sampai plus tak hingga juga 0. Nah, Anda tahu 0, integral 0 apa? 0 ya. Jadi ini hilang. Ya enggak? Integral 0 hilang. Maksudnya menjadi 0 ya. Sehingga A omega berapa? Seperti tinggallah min 5 sampai 5. Nah, satunya boleh hilang, tinggal cos
omega X dx. Seperti kasih jarak ini ya. Integral minima sampai 5. Kosin A. Sudutnya beda nih. Cos omega X dx. Harusnya cos U du kan. Cos omega X d omega X. Sengaja ya. Cos omega X d omega X. Turunannya berapa ini? Omega X d omega X. Omega kali turunan X 1 dx. Enak. 1 dx. Terjadi kelipatan omega. Supaya dia 1 dikali seper omega. Ya. Kali seper omega. Sehingga ini jadi seperti pi omega ya. Seperti omega atau omega pi terserah deh ya. Itu integral dari cos apa? Integral cos u du apa? Sin u ya, jadi sin omega x ya. Sin omega x agak batas min 5 sampai 5. Dan kita masukkan seperti omega dikali dengan sin, ini x-nya diganti ya, sin omega kali 5 dikurang sin omega kali minima ya. Ya kan? Halo. Jelas ini. X yang diganti X-nya ya. Yang kita ganti itu XS. Yang kita ganti itu X-nya. Di X-nya minima sampai 5 kan. Dari batas atas 5, batas bawah minima. Sehingga hasilnya A omega berapa? A omega adalah seperti omega gitu ya. Sin 5 omega ya enggak? Sin 5 omega kali plus 5 dikurangi gratis ini. Oh ini ada min, sin, min ini bisa keluar ya. Jadi apa? Min kali min. Ya enggak? Sin min alfa, min sin alfa. Jadi minnya bisa keluar. Jadi min kali min plus. Warna keempat jadi plus sin 5 omega ya. Min 5 omega. Oh. Power yang 4. Oke. Jadi sin 5 omega tambah sin 5 omega berapa? Seper pi omega kali sin tambah sin dengan nama sudut yang sama. Jadi 2 sin 5 omega. Enak? Gitu ya. Halo. Nah ini bisa ditulis A omega sama dengan 2 per pi, 2 kali per pi, terus ini sin 5 omega per omega. Ya, omeganya di bawah sin. Terus 2-nya ke depan, 2 ke 1, 2, 2 per pi. Sampai sini jelas? Halo, ini mencari A omega ya. A omega nih. Wah, enggak ada power.
Cukup jelas sampai sini? Halo? 1, 2, 3, 4. Cuma 6 orang. Bayangkan. Kalau absennya saya jalankan benar, ini jadi dana bisa luas. Udah habis. Nah, setelah itu cari B omega. Ya. Sebentar lagi kita cari B omega. Berapa B omega? Ya, seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Terus ini fungsi X kali sin ya. Sin omega X dx. Jadi B omega sama dengan seperti dikali pecah seperti tadi kan ya. Min tak hingga sampai berapa ini? Min 5 ya. Kalau salah itu 0 ya. Ini 0 kali sin omega X, fungsi X-nya 0 dx. Ditambah min 5 sampai 5. Ini 1, salah ya. Fungsinya 1 kali sin omega X dx. Ditambah dari plus 5 sampai tak hingga. Fungsi X-nya 0. Ya. Fungsi X-nya 0 kali sin omega X dx. Jadi B omega sama dengan, Anda tahu kalau integral 0 tertentu ini adalah 0 ya. Berarti hilang ya. Maka ini jadi seperti tinggallah min 5 sampai 5, satunya boleh hilang, tinggal sin omega X dx. Ini sama dengan seperti, nah ini min 5 sampai 5 sin omega X d omega X. Sin U du ya. Nah, turunannya berapa? Omega kali X, turunannya 1 dx. Jadi kelipatan omega, supaya omega jadi 1 dikali seper omega. Ya. Dikali dengan seper omega. Jadi seper omega kali omega dx kan 1 dx. Ya. Nah, sampai sini jelas? Halo. Nah, diteruskan. Ini setelah satu, nanti Anda yang selanjutnya yang soal yang sama, Anda coba kerjakan latihan. Ya, ini sudah minggu ke-12. Berarti tinggal minggu depan, minggu ke-13 berikutnya sampai Januari ya. Yang ke-14 mungkin di Januari. Ya, ya. Oke. Jadi B omega berapa? B omega adalah seperti omega. Nah, integral dari sin omega X d omega X. Integral sin U du apa? Ini suka salah orang ini. Integral sin U du adalah min cos U. Ya enggak? Karena turunan cos min sin. Ya, min cos U. Jadi ini hasilnya min cos U. U-nya omega X, agak batas min 5 sampai 5. Nah, min ini boleh keluar ya. Boleh keluar. Sehingga B omega sama dengan min 1 per I omega dikali kosinus omega X batas min 5 sampai 5. Nah, kita masukkan X-nya kita ganti ya. Jadi B omega adalah min 1 per pi omega kosinus omega kali 5 dikurang kosinus omega kali min 5. Kali min 5. Jadi ini hasilnya min 1 per
pi omega, ini menjadi kosinus 5 omega, dikurangi kosinus dari min 5 omega. Nah, Anda belajar kosinus min alfa adalah cos alfa enggak? Kosinus min alfa adalah cos alfa kan? Karena kurang keempat positif. Jadi ini menjadi plus ya. Plus tapi kali min tetap. Hati-hati ini suka keliru orang ya. Kosinus min alfa adalah cos alfa sehingga ini min 1 per pi omega kosinus 5 omega min ini kosinus min alfa adalah cos alfa, berarti ini kosinus 5 omega. Ini 5 omega juga. Apa yang terjadi? Cos kurang cos 0 kan? Sehingga P omeganya adalah sama dengan 0. Ya, P omeganya 0. Nah, setelah P omeganya baru kita masukkan representasi integral Fourier tadi. Ya. Jelas nggak? Ya. Masuk jadi representasi integral Fourier adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai plus hingga. Terus ini A omega dikali kosinus omega X ditambah B omega dikali sin omega X. Kurung ya, omega X kurung D omega. Nah, B ini tadi 0 ya. Berarti ini hilang ya. Ini menjadi hilang karena ini 0 B omega ya. Jadi fungsi X sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, A omeganya berapa? Kita lihat tadi. A omeganya mana tadi? A omeganya ini ya. Ini A omeganya sama dengan apa nih? 2 per pi kali sin 5 omega per omega. 2 per pi 2 per pi sin 5 omega sin 5 omega per omega dikali cos sinus omega X kurung D omega. Ini 0 ya. Kalau 0 itu hilang. Nah, 2 per pi ini konstan enggak? Boleh keluar dari integral? Boleh ya. Jadi fungsi X adalah 2 per pi-nya keluar, tinggallah 0 sampai tak hingga. Nah, ini tinggal menjadi sin 5 omega kali kosinus omega X per omega. Betul enggak? D omega. Nah, selesai. Itu jawabannya. Jadi, tidak diselesaikan ya. Bentuknya dalam integral. Namanya integral Fourier. Oke. Oke deh. Saya tuh lagi flu batuk jadi makanya pakai jaket. Sampai sini jelas? Mungkin sebentar lagi saya kasih latihan lagi soal yang sama juga tapi batasannya yang berbeda ya batasannya. Oke. Nah, coba. Saya latihan lagi ini. Oke.
Ini kita copy. Ini jadikan 28 gitu ya. Terus yang fungsinya ya salah. Sekarang coba Anda kerjakan ini. Diganti angkanya ini saya ganti. Ini 28. Jadi ini diganti dengan ya tanya 4, ini 4. Nah, coba 5 ini saya ganti 4. 4 ya. Iya. Tadi enggak apa 4 omega bukan. Tetap 2 itu tapi 2 sin 4 omega. Apa cos 4 omega. Tadi jawaban akhirnya itu ini lihat. Iya ya memang kecuali fungsinya saya ganti ya itu kan jadi jawabannya ini betul jawabannya ya jadi cos sin 5 omega jadi sin 4 omega betul ya ini ya oke coba kerjakan yang ini saya ganti 4 ya 5 tadi saya ganti 4 ganti 4 salah atau ini bisa diganti ya satunya saya ganti 3 atau berapa bisa juga ya kalau ini ya benar kerangka sama itu tinggal diganti jadi sin 5 omega jadi sin 4 omega tuh. Jalannya tetap oke ayo salin dulu nanti saya balik lagi caranya supaya ada. Sudah catat soalnya oh jadi ujian gimana ya saya sebelum iya Dava nah maksud saya Anda kan susah nulis gimana tuh ya siapa oh gitu Sehingga saya kasih latihan terus nih, ya, supaya Anda bisa baik.
Coba ini, terus sudah catat ini? Halo? Sudah dicatat? Nah, saya balik ke, jadi supaya mumpung belum lupa, nah ini caranya. Jadi harga mutlak X kecil dari 5, arti X terletak antara min 5 dan 5. Kalau dia 4, antara X terletak antara min 4 dan plus 4. Ya. Oke. Apa? Oh, belum catat. Ini. Kerangka sama, yang angka 5-nya saya ganti 4. Gitu. Matematik mainnya itu yang angkanya dirubah. Ya. Caranya sama. Oke. Satunya bisa diganti juga. Satu bisa diganti 2, 3, bisa ya. Baru-baru. Sudah catat? Yang lain sudah catat? Sudah. Nah, kalau sudah, nah ini. Coba. Integral tertentu 0. Integral 0 tertentu adalah 0 ya. Tapi integral tak tentu, integral 0 adalah C, konstan. Berarti Anda belajar kesamaan diferensial dulu. C. Ikuti aja model ini ya, latihannya supaya mantap ya. Oke. Jadi representasi integral Fourier itu bentuk formulanya fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga A omega kali ya, A omega kali kosinus omega X tambah B omega kali sin omega X kurung siku atau kurung kurawal boleh kali D omega ya, kali D omega. Lalu cari ini, kita cari ini A omega berapa? Ini rumusnya. Ya, ini A omega seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X cos omega X. Di buku saya ada tuh ya, buku yang saya bagikan dah ada kan integral Fourier ya. Kita ikuti aja. Jadi ikuti teman Anda bilang tadi benar. Tinggal dirubah aja sin 5 omega tadi menjadi sin 4 omega. Kecuali fungsi X-nya 1 sama dengan 1 saya ganti misalnya 7 atau 3 itu berubah. Ya. Sin-nya tetap. Ya. Karena Anda dapat ini sudah ada pedomannya ya.
Ini juga ini kan diperkenalkan model sama, makanya di ketidaksamannya agak mutlak harus ngerti ya pemecahannya. Yusufin udah selesai nih. Sampai sini udah selesai. Belum. Ya. Jadi batasnya itu kan yang di bawah. X kecil dari 5, dari kita sudah begitu. X kecil. Yang paling besar negatif tanggal. Yang X kecil dari minimal. Jadi minta enggak sampai minimal. Kalau X besar dari 5, dari 5 sampai plus dari ya. Ini masih berlanjut ya halaman berikutnya. Yang udah hadir gimana mengerti?
Sudah sampai sini? Belum. Ini kalau ada yang foto, tadi ini bisa semua foto lanjutannya. Sudah. Ini lanjutannya. Tapi saya balik lagi. Ya, saya balik lagi. Why are you late? Aduh, aduh. Yang berikutnya kan tadi 5 sudah, 4 boleh ganti dengan 7 saya. Jadi, sudah selesai. Saya kira belum. Oke. Setelah dapat omega, cari B omega. Ya. Kalau A itu cos, kalau B-nya B omega sin. Sin omega X. Ya. Oh. Bentar. Saya foto aja di web di WA grup supaya Anda nggak pusing-pusing, tadi udah saya foto aja. Aduh.
Nah, ada di WA group ya. Sudah masukkan dia supaya Anda enggak pusing cari ya. Nah, soal tadi ya. Ini soalnya ya. Tadi soalnya latihan yang saya jelaskan adalah harga mutlak X kecil dari 5, satu lagi yang besar dari 5. Kali 5 saya ketik 4. Ya. Bagi yang sudah selesai, boleh coba yang harga mutlak X kecil dari 7, satu lagi yang besar dari 7. Sama aja. 3 dirubah ya. Dan itu juga hasilnya. Jadi itu pelatihan ya. Ada di WA group ya. Kalau Anda lihat kalau di WA group. Salah nih. Saya nggak masuk saat ini. Empat. Ya. Ya. Jadi angkanya berapapun Anda bisa ganti sendiri latihannya ya. Oke. Mau dijelaskan? Bukan, ini turunan dari ini omega kali turunan 1 dx lah. Jadi omega kali 1 dx kan omega dx. Ya, jadi kelipatan omega, maka depannya kali 10 omega. Bukan itu, bukan 4. Maksudnya diferensial dari omega x adalah omega kali 1 dx. Iya, betul. Ya. Bagaimana kalau kita jelaskan lagi yang kita? Ya. Oke. Jadi yang ini langkah pertama yang ini dulu. Ya. Harga mutlak ini si warna merah. Harga mutlak X kecil dari 4 artinya apa? X terletak antara negatif 4 dan positif 4 ya. Jadi ini jelas ya. Ini dulu ya. Terus yang ini artinya apa? Kalau harga mutlak besar 4, X kecil dari min 4 atau X besar dari 4. Tetapi yang bentuk yang ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah jadi apa?
Kalau X kecil dari min 4, berarti X itu terletak antara apa? Min tak hingga sampai min 4. Ya. X antara min tak hingga sampai min 4. Kalau X besar dari 4, X-nya terletak antara 4 sampai dengan plus tak hingga. Jelas di sini? Ya. Oke. Sudah jelas? Nah, yang kita mau cari adalah integral representasi, ya, representasi integral Fourier, ya. Adalah fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga, terus ini dikali dengan A omega dikali kosinus omega X ditambah ini fungsi X, ini omega X. Tapi kalau ini fungsi T, omega T, ya. Harus sesuai dengan itu. Ditambah dengan B omega kali sin omega X. Kurung kali D omega. Ya, D omega. Nah, di sini kita harus cari terlebih dahulu berapa nilai dari A omega. Ada di buku cetak saya yang biru itu, ya. Adalah seperti integral min tak hingga, ya, min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali kosinus omega X dx. Ya. Nah, ini dipecah menjadi batasan tadi ini. Min tak hingga sampai tak hingga itu min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4. Ya. Jadi Anda lihat sini. Dipecah jadi ini, ya. Pecah jadi min tak hingga sampai min 4, terus min 4 sampai plus 4, terus 4 sampai plus tak hingga. Dipecah jadi 3 bagian, ya. 3 bagian yaitu jadi A omega sama dengan seperti nah, kali dipecah nih. Min tak hingga sampai min 4, berapa fungsi X-nya? Min tak hingga sampai min 4, fungsi X-nya 0 kan? Ya, diganti 0 sini, ya. 0, ya enggak? 0 kali kosinus omega X dx. Ditambah integral setelah min tak hingga sampai min 4, apa nih? Min tak hingga sampai 4 di atasnya. Min 4 sampai plus 4. Min 4 sampai plus 4, berapa? Fungsi X-nya sama dengan berapa nih? 1, ya. 1 kali kosinus omega X dx. Ditambah integral berikutnya dari plus 4 sampai plus tak hingga, ya. Sampai plus tak hingga, fungsi X-nya berapa? Plus 4 sampai plus tak hingga, kita lihat di bawah, fungsi X-nya 0. 0 dikali kosinus omega X dx. Jelas sampai sini? Halo? Nah, Anda tahu integral 0 tertentu adalah apa? Adalah 0, ya. Berarti ini nilai 0 hilang. Ini juga integral 0 hilang. Hilang artinya jadi 0. Jadi tinggal yang tengahnya aja, tinggal yang tengah. Ya. Jadi A omega adalah seperti kali integral min 4 sampai 4 1 kali cos omega X dx. Jelas sampai situ? Ya. Jadi yang tadi sudah jelas, ini yang kedua kali kita jelaskan, ya, yang lain lagi, ya. Tapi mirip, ya. Kita teruskan. Jadi A omega tinggallah seperti, ya, yang tinggal seperti integral dari mana? Tinggal min 4 sampai 4, min 4 sampai 4, terus satunya hilangnya, ya. Satunya hilang, ini 1 kali hilang cos omega X dx. Cosinus omega X dx. Nah, Anda tahu nama sudutnya harus sama, kan? Ya. Ya, nama sudutnya harus sama. Jadi A omega adalah seperti kasih jarak sini, ya.
integral min 4 sampai 4 kosinus omega X d omega X. Ini tadi yang ditanya oleh saudari Yezepin ya. Ini maksud saya tuh kasih warna lain nih. Ini turunan ini yang hijau ya adalah omega X turunannya 1 dx enggak? Padahal yang ada di sini kan hanya dx saja. Terjadi kelipatan omega supaya omega menjadi 1 dikali berapa? Dikalilah seper omega. Seper omega kali omega dx kan dx. Jelas ya? Sehingga A omega sama dengan ini menjadi seperti omega. Nah, integral cos omega X cos U du. Integral cos du apa? Adalah sin U ya. Adalah sin U, sin omega X harga batas min 4 sampai 4 ya. Sehingga omega berapa? Seperti omega. Kita masukkan yang kita ganti apanya? X-nya bukan omega ya. Yang kita ganti adalah X-nya. Oh, di hitam besar. Saya kuningin. Sorry. Ya, yang kita ganti adalah X-nya ya. Jadi berarti sini sin omega-nya tetap dikali 4 ya nak? Coba pakai kurang ini boleh. Dikurangi sin omega kali min 4. Ya, min 4. Ya. Batas atas 4, batas bawah min 4. Udah. Jadi ini A omega sama dengan seperti omega. Nah, ini jadi apa? Sin. Ya. Sin 4 omega. Ya nak? Omega kali 4. 4 omega. Dikur A. Ini min ini seolah keluar nih. Min kali min plus sin 4 omega. Nah, sin 4 omega tambah sin 4 omega berapa? Sin 4 omega tambah sin 4 omega. Kalau namanya sama, dijumlahkan 1 tambah 1, 2 kan? Jadi ini menjadi, berikutnya menjadi A omega sama dengan, ya, A omega, sorry. Jadi, seperti omega, ya, seperti omega, di mana sin 4 omega tambah sin 4 omega berapa? 2 sin 4 omega. Ya nak? Nah, baru ini dipecah menjadi 2 dikali 1. 2 per pi konstan. Ya, 2 per pi konstan. Terus dikali sini sin 4 omega per omega. Ya. Kita pisahkan omeganya, kita pisahkan. Jadi yang ini omeganya tak di bawah sin 4 omega, 2-nya kali 1 seper pi. Jadi 2 per pi. Sudah Pak? Inilah nilai dari A omega-nya. Nah, setelah itu kita cari B omega. B omega berapa? B omega adalah seperti tadi ya. Integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali sin ya. Kalau tadi cos A omega ini sin omega X dx. Nah, sehingga B omega sama dengan ini dipecah juga sama seperti dikali integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X-nya berapa tadi? Di sini Anda lihat. Min tak hingga sampai min 4 ya, dipecah. Oh ya, sorry ini dipecah dari min 4. Ya, dulu ya. Jadi ini agak jauh sedikit. B omega sama dengan seperti integral dari min tak hingga sampai min 4. Ya nak? Min 4. Fungsi X-nya adalah 0. 0 enggak? Kita lihat. Ini min tak hingga sampai min 4. Ini fungsi X-nya adalah 0. Yang satu mana? X antara min 4 sampai plus 4. Ya. Jadi dikali dengan sin omega X dx.
ditambah integral min 4 sampai 4. Berapa tadi? Min 4 sampai plus 4. Ini antara min 4 sampai 4. Fungsi X-nya berapa? 1. Ya. Jadi 1 dikali sinus omega X dx. Ditambah integral plus 4 sampai tak hingga. Fungsi X-nya adalah 0. Ya, kita lihat sini. 4 sampai tak hingga. Fungsi X-nya adalah 0. 0 kali sin omega X dx. Ya enggak? Kali dx. Jelas ya? Dari dx. Sehingga berapa B omega? Anda tahu integral 0 tertentu adalah ini aslinya 0. Ini 0. Ya enggak? 0 coret aja. Jadi tidak ada. Jadi tinggallah apa? Tinggallah seperti integral min 4 sampai 4. Satunya boleh hilang ya. 1 kali sin. Jadi sin omega X dx. Ya, dx. Terus ini seperti kasih jarak min 4 sampai 4. Ingat sin u dx. Artinya apa? Sin u du. Ya. Sin u du. Jadi sin omega X d omega X. Ya. Nah, turunan ini berapa? Tadi itu. Turunan dari hijau saya kasih ya. Salah. Ya. Turunan dari diferensial dari omega X adalah omega kali dx. Betul enggak? Paham maksudnya? dx itu jadi d omega X. Turunannya omega X, turunannya 1 dx. Jadi terjadi dx-nya sama. Ya. Dx-nya sama. Jadi omega ini omeganya jadi kelipatan. Ya, kelipatan omega. Ya. Jadi kelipatan omega. Maka ini dikali dengan seper omega. Ya. Seper omega. Nah, seper pi kali seper omega adalah B omega sama dengan seper pi omega. Ya. Dikali dengan, nah integral sin omega X, dx apa? Integral sin u du apa? Integral sin u du adalah apa? Min cos u. Ya. Hati ya. Integral dari sin u du adalah min cos u. Jadi sini adalah min cosinus u. U-nya cos X. Agak batas min 4 sampai plus 4. Minnya boleh dikeluarkan. Jadi hasilnya min 1 per pi omega. Tinggal minnya keluar, tinggal cos omega X. Agak batas min 4 sampai 4. Yang kita ganti adalah X-nya ya. Yang kita ganti X-nya. X yang kita ganti. Sehingga terjadi apa? B omega sama dengan min 1 per pi omega dikali dengan apa? Cosinus omega dikali plus 4. Nah, batas atas. Batas atasnya 4 kan? Dikali 4 dikurang. Nah, ini kalau tutup berawal boleh. Cosinus dari omega kali X-nya min 4. Atas bawah. Jadi batas atas dulu, baru berikutnya batas bawah. Sehingga ini jadinya berapa nih? Min 1 per pi omega. Ini menjadi cosinus 4 omega. Min dari cosinus. Nah, hati-hati nih. Ini yang rumus cosinus dari min 4 omega. Ya, ini min 4 omega. Gitu ya. Anda tahu cosinus. Cosinus dari min alfa adalah cos alfa. Nah. Kalau cosinus dari min alfa adalah cos alfa. Sehingga terjadi apa? Min 1 per pi omega. Sini menjadi cosinus 4 omega dikurang cosinus dari, nah cosinus min alfa adalah cos alfa. Minnya diabaikan, jadi sini 4 omega. Apa yang terjadi? Cos 4 omega kurang cos 4 omega 0. Jadi hasilnya ini adalah
sama dengan apa nih? B omega-nya. Sama dengan 0. Ya. Karena cos ini kan kurang cos 0 kan. Min 1 per pi omega kali 0, 0. Nah, setelah dapat ini baru saudara jawab jadi representasi apa? Representasi integral Fourier adalah fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga. Di sini A omega dikali kosinus omega X ditambah B omega dikali sin omega X kurung kali D omega. Nah, yang diganti itu A omega dan B omega. Oh, karena B omega 0, berarti ini apa? Kalau omega 0, ini hilang nggak? Karena 0. Ya. Jadi tinggallah fungsi X sama dengan jadi fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga. Tadi A omega berapa tadi? Mana ya? B omega. A omega adalah ini. 2 per pi kali sin 4 omega per omega. Jadi 2 per pi kali sin 4 omega per omega. Itu enggak ada? Kalau 2 per pi sin 4 omega per omega dikali dengan D omega. Belakang ada D omega. Yang ini 0 ya. Nah, kita 2 per pi ini adalah konstan kan? 2 per pi adalah 2 per pi adalah konstan. Maka ini bisa keluar enggak nih? Dikeluarkan. Sehingga terjadi fungsi X sama dengan 2 per pi integral 0 tak hingga tinggallah sin 4 omega dikali, oh ada lupa sini. Ini ada cos ya? Ada cos ya? Berarti sini ada yang kurang tadi. Ini ada cos ya? Ini omega itu kan ini tadi. Yang diamankan omega itu kan 2 per pi kali ini. Kali cos kosinus dari omega X. D omega. Enak. Yang lupa nih ada cos ini. Ini cosnya, ini cosnya. Jadi ini kali cos omega X. D omega. Per, ini ada per omega. Ini mau letak di tengah-tengah boleh. D omega. Jelas sampai sini? Contohnya. Halo. Tunggu. Iya. Jadi jawabannya ini. Yang sebelumnya. Ini? Enggak. Nah. Cos min alfa. Itu yang saya hijau itu. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Di koran keempat cos kan positif. Kosinus dari min alfa adalah cos alfa. Sin, kalau sin keluar. Kamu ini. Sin tan cos. Ini. Koran pertama, coba perhatikan koran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Perhatikan. Koran pertama selalu positif. Kemudian ini sin tan cos. Sin tan cos. Nah, cos itu 1/4 positif. Nah, kalau ada masukan ini tadi apa? Sin. Koran keempat ini namakan dari apa? Min alfa atau min omega X. Min alfa. Ini koran untuk sin. Ini positifnya di 1,2. Ini negatif lah. Ini negatif ya. Koran keempat kan negatif ya. Ya nak? Ah, tetapi untuk cos ini min alfa tadi. Koran keempatnya positif, yang negatifnya ini.
Jadi koordinat keempat ini positif. Jadi walaupun kosinus dari min alfa, di koordinat keempat positif dari cos alfa. Nah, jelas. Ya. Ya. Sudah, apa mau dipoto itu? Lagi ya, supaya ini. Ya foto aja lah. Jadi masuk di WA group, ya Anda bisa ya. Nah, tadi. Tunggu. PDE ya. PDE, BE deh. B2026 kan? Nah, ini saya foto aja. Tuh. Nah, berikutnya ini. Oke. Dan terakhir, oh belum terakhir, belum. Satu lagi, nah, ini terakhir. Nah, sudah ada di WA group Anda. Ya, kita lihat. Nah, beres ini ya. Ini latihan lagi, di minggu depan kita latihan lagi. Sampai mahir. Coba usahakan, maaf ya, yang terlambat-lambat, usahakan on time. Ya, supaya tidak ketinggalan. Ya. Oke. Dari ya. Minus.psi.id. Sini. Coba Anda pelajari lagi tuh ya. Nanti lihat videonya juga. Kita masuk dengan minus bahaya. Ada lagi ini ya. Pemain best.
Kita absen dulu ya. Hah? Gimana? Saya udah itu kan kirim ke WA grup. Coba Anda lihat. Supaya Anda nanya lagi. Open. Kita absen dulu. Terus. Change. Hari ini sudah minggu ke 12. Itu dia. Ini kok online polanya. Change. Salah. Yes. Salah. Yes. Minggu ke-12, 23, 24 ya. Tekan delok. Masih banyak kosong. Waduh. Sakira Sujono tadi lambat jadi fokus jadi. Renata Maya. Anda kan nggak terlambat tadi. Lupa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa tuh harus di replace ya punya apa? Di itu uninstall, install lagi. Oh. Bertanya yang orang IT sini. Lionel Inasio Sutanto. Mana Lionel? Tidak ada. Atar Danis. Ya. Atar. Kemudian Frediko Williams. Ya. Lupa absen tadi. Oke. Muhammad Fadli. Tidak ada ya, Sidoli ya. Kafa. Oh, yang tadi Atar benar. Atar nggak ada ya? Atar. Atar. Gava ya. Gava, oke. Nathanael Pandu Putra. Nathanael Pandu Putra. Nggak ada. Hana Claudia. Sidoli. Oliver Josephine ada. Gerald masih Holland. Muhammad Raihan Fariza. Aurelia Riko Tanjaya. Gimana sih itu? Aduh. Devaldo Ricci ada ya. Kok lupa terus Anda nih. Winston Progress. Udah terlambat hari ini. Ingat ini kalau kurang dari 80%, Anda bisa mengikuti UAS ya. Sekali lagi, sekarang makin ketat ya. Makin ketat karena kalau dulu mungkin base masih manual, sekarang sudah by system. Tidak bisa dihindari ya. Yang lebih yang dari siapa?
Hah? Mana ada luar batas? Berarti full dia. Kalau dia tidak ada luar batas. Oh, oke. Selanjutnya bisa. Baik. Berikutnya adalah yang berbentuk limas ya. Kita lihat. Berikutnya adalah limas ya. Ini nomor 3 ya. Ini digedein ini. Apa nih? 28. Oke. Jadi ini adalah hitung isi benda 4 bidang 4. Bidang 4 ini limas ya. Bidang 4 atau limas yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Bidang koordinat itu bidang X sama dengan 0. Itu apa? X sama dengan 0. Kalau sumbu X, bisa X sana ya. Nanti bidang ini 0. Kemudian kalau ini Y, berarti bidang sana Y 0. Lalu bidang Z alas ya. Alas 0. Nah, bagaimana nih? Untuk menggambarkan sketsanya, Anda gunakan apa? Untuk gambar sketsanya, kita menggunakan titik potong ya. Jadi kalau Z sama dengan 12 kurang 6X kurang 2Y, berarti apa sih? Ini baru lagi ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa? Cari nilai gen, factorial gen, kemudian apa? Matrik transisi keadaan atau state transition matrix ya. Oke. Nah, ini kalau mencari titik potong ya, kita cari Z-nya itu diketahui adalah 12 kurang 6X kurang 2Y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu X apa? Berarti Y dan Z-nya nol. Halo? Perhatikan. Kalau ingin ini untuk menggambarkannya. Kalau mencari titik potong pada poros atau sumbu X, selain dari X apa? Y dan Z. Jadi Y dan Z-nya 0. Coba dimasukkan sini. Z-nya 0, 12 dikurang 6X kurang Y-nya juga 0. Betul nggak? 2 kali 0. Berarti min 6X pindah ya? Min 6X pindah ke kiri jadi plus 6X. Ini 12. Ini 0 hilang ya? Berarti X berapa nih? X adalah 12 dibagi 6 adalah 2. Berarti gambar ini adalah titiknya adalah X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Benar? Jadi di poros atau sumbu X itu panjang titik yang dipotong itu di
sumbu X-nya adalah plus 2. Paham? Kalau kita mencari titik potong pada sumbu Y, selain dari Y apa? X dan Z-nya enggak? X dan Z-nya harus 0. Itu caranya. Kita masukkan. Z-nya 0, 12 dikurang 6, X-nya 0, min 2Y. Y kita mencari kan? Min 2Y pindah ke kiri. Plus 2Y, ini 12. 6 kali 0? 6 kali 0, 0 kan? Berarti berapa Y? 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Maka titiknya apa sini? Y nih. X 0, Y-nya 6, Z-nya 0. Ya enggak? Paham saya? X-nya kan 0. Z-nya 0, Y-nya 6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6, Z-nya 0. Paham? Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu Z, selain dari Z apa? X dan Y. Berarti X dan Y, X-nya 0, Y-nya 0. Kita cari Z. Berapa? Z-nya kita cari 12 dikurang 6 kali 0 dikurang 2 kali Y-nya 0. Maka Z berapa? Ini 0-nya coret. Jadi 12. Maka titiknya ini menjadi X-nya 0, Y 0, Z-nya 12. Paham sih ya? Baru kita gambarkan limas. Ya. Limas itu bidang 4 itu termasuk limas. Bidang 4. Ya. Itu saya tulis bidang 4 atau limas. Yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. X0 itu bidang ya, bukan garis, tapi bidang. Y0, Z0. Sampai sini jelas. Ini mencari titik potong pada sumbu atau poros. Sumbu X, X-nya berapa, titik potong dengan sumbu Y atau poros Y berapa, titik potong dengan sumbu Z atau poros Z berapa. Ya. Berarti ini X-nya 2, Y-nya 6, Z-nya 12. Ya nak? Saya gambarkan gambar sketsa aja. Ya. Ini kembali yang ada berada sebelum-sebelumnya ya. Review, jadi kita ulang terus. Minggu depan diulang lagi. Sampai ada bosan. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Kita gambarkan sumbu. Ya. Sumbu di sini adalah 12 ya. Tingginya 12. Tuh. Ini adalah Y-nya. Ini Z. Ini X. Ini X, Y, Z. X-nya berapa tadi? X-nya 2 ya. Ini X-nya. X-nya 2. Berarti gambarkan sini 1, 2. 1, 2. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Z-nya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hubungkan nih. Ya. Kita hubungkan. Jadi gambarnya pakai warna lain ya. Kita hubungkan ini 12 dengan 2 nih. Ini harusnya pakai mistar ya. Tapi gini. Nah. 2 dan 6. Terus ini 12 sama 6. Ay, beyong. Cek. Ini kalau orang desain ini udah biasa gini. Lurus ya. Saya bukan orang desain jadi masih garisnya tidak pas nih ya. Ini tidak pas. Jadi kita gambarkan. Pakai mistar ya. Ini susah pakai mistar. Nah ini limas ya. Ya.
Ini titik nolnya. Di mana ada? Dia tanya, berapakah volume bidang 4 atau 5 sini? Sebenarnya cara SD nanti Anda cek ya, benar nggak? Luas volume 5 apa? Luas alas, luas bidang alas kali sepertiga tinggi, enggak? Nah, ya. Kita lihat alasnya ini. Alasnya ini kalau kita gambarkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Tuh, ya. Kebalik ya. Balik di gambarnya. X-nya 2. X-nya 1, 2. Y-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Y, ini X. Ya, tarik garis ini kan. Tarik garis ini. Cek lagi. Coba. Ya. Nah, cari bersama garis ini gimana? Y-nya berapa? Ya, sini Y sama dengan berapa? Kita pakai namanya persamaan segmen garis. Ingat nggak? Jangan lupa ya. Saya pernah ajar persamaan segmen garis. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Itu untuk program linear sebetulnya. Ya. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi A-nya, sini berarti A-nya berapa? Berarti A-nya itu adalah sumbu X yang dipotong. Ada 2. Plus. Jadi X-nya ini bisa negatif ya. Kalau posisinya di negatif, min. Jadi A bisa negatif, B juga. B-nya adalah sumbu Y yang dipotong. 6. Ya, B-nya 6. Jadi sini persamaan segmen garis. Ya. Persamaan segmen garis AB. Saya anak nama di titik garis A ini adalah B. Garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya, itu adalah persamaan segmen garis, di mana A adalah sumbu X yang dipotong, B adalah sumbu Y yang dipotong. Ini alas ya, pada alas. Pada bidang Z0. Pada alas itu yang X, O, Y. Bidang alas, X, O, Y. Jadi kalau kita masukkan, X per A-nya 2, tambah Y per B-nya 6 adalah 1. Yang kita mau cari itu adalah, ya, berarti X, Y-nya kita mau cari kan, jadi Y per 6 berapa? Y per 6 adalah 1 dikurang X per 2. Berarti Y berapa? Kalau Y per 6 adalah 1 dikurang X per 2. Terus berapa? Ya 6 dikali silang ya. 1 kurang X per 2. Berapa tuh? Y adalah 6 ke 1, 6. Min 6, 6 dikurang dikali min X per 2. 6 bagi 2 kan 3. 3X. Ini bagus hasilnya. Ini Y-nya. Jadi Y yang ini ya. Garis AB ya. Kalau nama ini AB, ini AB. Garis AB. Jadi garis AB ini adalah Y sama dengan 6 dikurang 3X. Paham ya misalnya? Halo?
Oke. Nah, pada bidang alas inilah yang kita tentukan adalah apa? Pada bidang alas, ya. Pada bidang alas, kita tentukan X. Kalau X-nya konstan, bisa sini X konstan ya. X konstan. Kalau X konstan, X terletak antara apa? Hah? Kalau X konstan, X terletak antara apa? X terletak antara ini. X terletak antara 0,2 ya nak? Halo, sumbu X-nya dipotong kan 2. Berarti dari 0 sampai 2 kan? Antara 0, 2. Berapa Y? Hati-hati nih. Y-nya berapa? Ya, Y ini. Gambar dari sini bisa lihat ya. Y, jadi X-nya ini 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2. Tetapi yang ini adalah dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini. Di alas ini Y berapa nih? Di alas, di sumbu X Y 0 lah. Pada sumbu X Y 0. Terus dari garis ini Y berapa? Tadi udah cari nih. Y-nya berapa sih? 6 kurang 3X. Berarti Y sini adalah 6 kurang 3X. Jadi Y dari 0 di sumbu X sampailah garis miringnya itu. Ini alas ya. Alas ini nih. Dia saya kasih kuning warna. Ini masuk alas itu ini. Ya, yang masuk alas itu adalah paham gitu? Ya warna kuning. Itu alasnya. Jadi sampailah dari Y0 pada sumbu X sampailah garis Y dengan 6 kurang 3X. Jelas masalah? 6 kurang 3X. Nah ini merupakan batasannya, batasan integralnya. Nanti kan pakai menggunakan double integral. Ada belajar kan? Volume adalah double integral Z di area. Z itu adalah bidangnya, bidang apa tuh? Segitiga ABC ya. Kalau ini selama ABC sini segitiga ABC. Ya. Bidangnya itu segitiga betul. Oke? Sampai sini dulu. Paham nggak nih? Ya. Nah, setelah dapat itu baru kita masuk volumenya adalah apa? Double integral Z D area. Ya. Double integral Z D area. Ada kunjungan apa nih? Dari sekolah lain. Yang tertarik bagi calon mahasiswa itu adalah hasil karya Anda. Ya kan, produk desain engineering itu menghasilkan bisnis engineering, hasil karyanya itu yang membuat tertarik deh masuk. Kalau hasil karyanya kurang bagus ya kurang tertarik. Baik. Nah setelah ini dapat, maka kita bisa cari Z. Z sama dengan Z volume. Jadi kita carikan volume. Enak. Jadi kita volume adalah double integral Z D area. D area itu bisa dx dy, bisa dy dx, ya. Itu dalam koordinat kartesius, tapi hati-hati koordinat kalau melingkar kita gunakan koordinat tabung. D area adalah r dr d theta, ya. Kalau itu, ya. Jadi d area itu bisa dx dy, bisa juga dy dx, ya. Nah ini rumus yang dipakai ini. Oke. Maka volumenya berapa? Volumenya adalah, nah, batasnya tadi nih, yang kita cari tadi batasnya. X konstan berarti X dari 0 sampai 2, Y 0 sampai 6 kurang 3X. Kita salin ya. Batasannya X antara 0, ya, X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 3X.
6 kurang 3X. Z-nya mana? Z-nya tadi yang diketahui dari Z-nya mana? Z-nya yang ini soalnya nih. Z-nya berapa nih? 12 kurang 6X kurang 2Y. Ya. 12 kurang 6X kurang 2Y. Jadi 12 kurang 6X kurang 2Y. Kurung di area. Hati-hati nih. Di area itu kan ini nih. Jadi kalau Y di dalam apa nih? DY dulu. X di luar. Berarti sini adalah DX. Ini yang disebut D area. Ya. D area itu adalah DX DY atau bisa DY DX. Ya. Halo? Jelas sampai sana? Oke. Nah, bagaimana kita mengintegralkan ini? Nah, ini cerita double integral. Sudah kan pelajari kan? Integral lipat 2. Halo? Di K+2 ya. Jadi volume adalah, nah ini X dari 0 sampai 2. DX ini boleh keluar ya. Ini kan punya X, batas X. Dan Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Hati-hati ini. Ini punya Y ya, DY. Ya, ini 6 kurang 2X. Sini punya batas Y, berarti apa? 12 kurang 6X ini adalah konstan enggak? Kalau 12 kurang 6X ini adalah konstan ya. Berarti ini adalah 12 kurang 6X konstan dikurang 2Y DY. Enak. Kita kerjakan paling dalam dulu ya. Kita kerjakan yang paling dalam dulu. Yang warna hijau. Sehingga jadi apa? Volume adalah X dari 0 sampai 2 dx. Integral ini terhadap Y ya, dy. 12 kurang 6 ini konstan enggak? Ya, 12 kurang 6X ini konstan enggak? Konstan ya. Berarti 12 dikurang 6X, integral dy apa ya? Y. Ya kan? Integral dari Y, ya kan? 12 kurang 6X itu konstanta. Kan integral 12 kurang 6X dy. Integral dy, Y dikurang. Hati-hati integral 2Y min 2Y. 2 kali Y pangkat 1 turun integralnya apa? Seper 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Harga batas, hati-hati. Harga batas Y-nya 0 sampai 6 kurang 2X. Halo? Jelas sampai sini? Udah lupa ya? Ini K+2. Ya. K+2 atau K+3? 3 ya, saya di awal. Ya. Nah, nanti 2 kali setengah kan bisa dicoret. 2 kali setengah 1 ya. Ini coret 1. Jadi tinggallah apa dah? Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ya. 3X atau 2X tadi? Tunggu. Saya ada salah mungkin. 6 kurang 3X ya? Oh ya, ini ada salah. Berarti 6 kurang 3X. Ini salah tadi. 6 kurang 3X. Ya, di sini. 6 kurang 3X ya. Terima kasih. Ya. Ini ada 6 kurang 3X. Di sini 6 kurang 3X. Ya, dikurang. Baiklah. Y pangkat 1 diintegral berapa? Integral Y dy adalah seper 1 tambah 1. Ya enggak? Y pangkat 1 tambah 1. Hasilnya setengah Y kuadrat. Sudah jelas. Ini waktunya nggak cukup. Sudah 10.20 ya. Kita break 10 menit. Nah, lama-lama ya. Jam 10.20 langsung ini masuk lagi. Baik. Penting dan